Halo teman-teman, pernah nggak sih kamu setelah kamu ketemu atau ngobrol sama siapa, tiba-tiba kayak kepala kamu lebih pusing, bingung, perasaan campur aduk gitu. Siapa tahu kamu lagi dimanipulasi gitu ya. Sekarang kan lagi tren ya, gosok menggosok gitu. Membuat apa ya, cerita palsu yang bertujuan ingin memancing kita supaya bereaksi ini dan itu gitu. Kayaknya sering terjadi sekarang di mana-mana. Dan kadang kala kita tidak sadar ya bahwa kita sedang ditempatkan atau ditwisted atau dibuat seperti itu. Lebih tepatnya lagi adalah dimanipulasi gitu ya. Nah, hari ini saya ingin berbagi tentang tipe-tipe manipulasi psikologis yang sering terjadi. Ini dirangkum oleh ahli psikologi Yonmar Desta Hanggara. Ya, jadi manipulasi psikologi itu sendiri artinya adalah taktik untuk mempermainkan ya titik lemah emosi seseorang. Nah, artinya adalah seseorang itu dibikin emosi. Masa sih kamu kan harus gitu ya, dikompor-kompori sekompor-kompornya, sehot-hotnya gitu. Dengan menciptakan sebuah skenario yang disesuaikan dengan tujuan bahwa orang tersebut biar dia insecure, biar dia nggak pede, biar dia merasa bersalah, biar dia bingung gitu ya. Tujuannya apa ya, setelah terjadi imbalances atau ketidakseimbangan itu, orang tersebut akan memanfaatkan pribadi yang dituju untuk dikontrol dan dimanipulasi gitu ya. Itu tipe memanipulasi itu tidak hanya, menurut saya tidak hanya terjadi equal ya, dengan strata yang sama, tapi juga dari atasan ke bawahan atau bahkan dari bawahan ke atasan. Jadi bawahannya agak apa, lebay gitu ya, mau membesar-besarkan ini gitu, atau oleh orang yang anonim yang tidak dikenal sekalipun, atau oleh anggota keluarga. Banyak ya gitu itunya. Apakah itu dilakukan tidak sengaja punya tren itu, atau memang disengaja gitu ya, disengaja menempatkan, memposisikan hal itu seperti itu. Kita wajib mewaspadai itu, termasuk saya sendiri ini apa sebenarnya, self reminder sebenarnya yang saya rekam. Baiklah, yang pertama tipe manipulasi psikologis yang sering terjadi itu, yang pertama adalah playing victim. Wah, ini pasti sering ya terdengar, terutama di kancah atau berita-berita politik gitu ya, sering kita dengar ya, playing victim nih ya. Jadi biasanya dia akan menyalahkan dirimu gitu atau seseorang, sehingga dia yang harus bertanggung jawab gitu. Jadi pasti gara-gara gitu. Nah, kedua adalah love bombing gitu terminologinya. Jadi diberikan pujian yang berlebih-lebih. Tapi yang nomor satu udah tahu belum sih ya? Playing victim itu artinya saya balik lagi ya tadi, pura-pura jadi korban. Pura-pura jadi korban, entah pasangan, teman, orang terdekat, pura-pura menjadi korban. Terus jadi dia akan menyalahkan, saya ini korban ini dan itu dan ini gitu ya. Yang pertama playing victim. Kemudian yang kedua tadi love bombing. Jadi strateginya adalah melontarkan atau menjatuhi bom, menjatuhi berbagai macam puji-pujian, perhatian, janji manis gitu ya, hadiah, gift, traktiran dan lain sebagainya, walaupun baik sudah kenal ataupun baru kenal. Tujuannya agar langsung deh, biar bisa lebih tertarik gitu ya. Jadi karena terbiasa dihujani berbagai macam puji dan hadiah gitu, kalau tidak terjadi atau orangnya tidak ada, jadi kayak merasa
kehilangan gitu ya, dan tujuan untuk lebih bisa mengontrol ya, entah ini pasangan atau dan lain sebagainya. Itu love bombing, itu trik kedua. Yang ketiga, gaslighting. Pernah dengar? Gaslighting ini juga cukup populer ya, sering dibahas di mana-mana dan juga oleh ahli-ahli mental health gitu ya, dalam mental health, atau ahli dari luar negeri juga gitu, psikologi, psikiatri gitu, segala macam. Itu adalah gaslighting, artinya berbohong dan memutarbalikkan fakta ya, sehingga kamu jadi meragukan diri sendiri dan selalu merasa bahwa kamu yang bersalah atau mengada-ngada. Apa ya, iya ya aku yang seperti itu gitu ya. Jadi gaslighting. Jadi faktanya diputarbalikkan, dibikin emos gitu juga ya, mempermainkan itu. Keempat, triangulation. Itu melibatkan pihak ketiga dalam sebuah konflik untuk membuat dirinya lebih superior. Waktu itu ketua itu juga datang gitu dan menyaksikan, misalnya seperti itu ya. Jadi nyebut-nyebut pihak ketiga gitu. Nah, tujuannya adalah memperkuat posisi orang tersebut dan memojokkan kamu gitu ya, atau orang lain. Keempat, moving the goalpost. Terus artinya terus menaikkan standar ekspektasi sehingga kamu nggak pernah merasa cukup. Orang ini akan sering merendahkan dan selalu membandingkan kamu sama orang yang lebih baik gitu. Jadi, kamu cuma segini, kalau saya itu gitu. Dulu saya juga udah sering gini, kamu tahu nggak kalau si ini gitu, ketika masih kuliah ada yang bilang gitu, itu dia lebih baik loh, lebih ini loh daripada kamu gitu. Oh ya, saya bersyukur dia lebih baik sama kamu gitu. Kalau saya gitu, saya tuh senang loh ada orang lebih baik gitu daripada saya gitu. Jadi kayaknya kayaknya ngomong gitu bete banget gitu, kok saya nggak kompor, nggak kayak jeblok gitu, nggak seperti itu ya. Dia cenderung sering mengomentari kekuranganmu sehingga kamu merasa insecure gitu. Jadi dibuat supaya kayaknya nggak pede biar ini. Nomor 6, keenam ada guilt tripping. Nah, kamu akan dibuat merasa bersalah, jadi nggak enak, seolah-olah kamu melakukan hal yang salah gitu. Kamu gara-gara kamu sih nggak datang ini, padahal kita padahal nggak ditungguin juga, tapi kayak apa ya, dibuat supaya kamu dimanipulasi seolah gara-gara kamu semuanya gitu ya, sehingga kamu merasa takut untuk mengatakan tidak karena takut mengecewakan orang lain, dan kamu akan membuat bahwa semua yang terjadi karena salahmu gitu ya. Itu adalah hanya sebagian menurut saya gitu, masih ada hal-hal lain tapi sebagian saja. Makanya ini juga self reminder bahwa tipe-tipe orang seperti itu selalu ada. Ini kita sedang, kalau nggak salah masih peringatan hari ini ya, mental health gitu ya, kesehatan jiwa. Nah, kita sama-sama saling menguatkan dan mengingatkan agar kita menjaga kesehatan jiwa kita dan juga orang-orang lain yang terutama dekat dengan kita dan juga anak kita. Semoga sharing ini atau self reminder saya ini juga berguna bagi teman-teman. Jika ada pengalaman-pengalaman yang lain atau ingin menambahkan, silahkan ya komentar di bawah. Jangan lupa ikut
ikuti channelnya Susana Sundarno, share, subscribe, dan like. Sehat selalu buat kita.